Nah, dilihat dari segi bahasa ini maksudnya seperti yang jelaskan sebelumnya bahwa dia dilihat kesalahan-kesalahan itu karena tutur kata atau frasa-frasa yang dipilih dalam berargumentasi itu tidak tepat. Nah, sehingga menimbulkan kesimpulan juga tidak tepat dan tidak benar. Orang bisa bingung dengan kesimpulannya. Jadi dari segi bahasa ini kita langsung bagi saja. Yang pertama itu falasi falasi of equivokasi. Yang kedua falasi of ambiboli. Tiga, falasi of aksentuasi. Empat, falasi of komposition gitu ya. Yang kelima, falasi of division. Ya. Ya. Jadi ekifikasi ini maksudnya teman-teman itu perkataan yang sama, perkataan yang sama digunakan dalam arti yang berbeda, terus dalam konteks yang sama. Contoh gini, guru adalah pahlawan tanda jasa. Kakek saya adalah pejuang dan pahlawan pada zaman Nippo dulu, pada zaman penjajahan. Dan sekarang tanpa jasa dari negara. Berarti kakek saya adalah seorang guru. Nah, gitu. Itu kesalahan, itu kerancuan. Jadi makna ganda guru tanpa tanda jasa, ya kan? Karena mengambil tanda jasa itu, ya, tanpa tanda jasa ini pada kata pahlawan. Pahlawan itu kan maknanya bisa pahlawan itu dia sebagai pengajar, bisa pahlawan dia sebagai pejuang. Tapi mengambil kata yang sama dengan arti yang berbeda itu untuk konteks yang sama. Konteksnya kan sama itu, ya kan? Dia sama-sama pahlawan. Dengan pengartian yang berbeda, ya kan? Pahlawan yang satu pada kakek saya tadi itu pahlawan pejuang. Dia yang membela negara tapi tidak diberi jasa. Sementara pahlawan yang satu adalah dia seorang pendidik. Nah, maka ya konteksnya itu sama, sebenarnya konteksnya adalah pahlawan, tapi arti katanya itu berbeda. Nah, makanya kata pahlawan kalau dilekatkan pada pejuang itu beda, kata pahlawan kalau dilekatkan pada pendidik itu beda. Terus dilihat juga dari segi tanda jasanya. Kata tanda jasa kalau dilekatkan pada pejuang itu bukan berarti dia guru, dan kata tanda jasa kalau dilekatkan pada guru itu bukan berarti dia adalah pejuang. Bisa ya. Jadi itu namanya kerancuan atau kekeliruan atau sesat pikir yang equivokasi dalam bahasa. Jadi equivokasi itu bahasa yang maknanya ganda kita gunakan dalam konteks yang sama gitu maksudnya. Nah, terus yang kedua ini ambiboli ini maksudnya gini. Kalau yang ini kata yang ganda, kata yang maknanya sama dengan pengertian yang berbeda, digunakan pada konteks yang sama. Kalau ambiboli ini itu bukan kata yang ganda, maksudnya bukan kata yang ambigu, tetapi dia kalimat. Kalau ini kata, kalau ini kalimat atau frasa. Frasa yang lengkap, kalimat yang lengkap, tapi dia ambigu. Contoh, berita misalnya, ditemukan mayat meninggal di Sabah. Nah, itu adalah kerancuan. Itu terjadi kerancuan, namanya kerancuan falasi of ambiboli. Yaitu kalimatnya lengkap, tapi frasa yang dipakai atau kalimat itu yang dipakai adalah kalimat yang ambigu.
Kenapa ambigu? Karena mayat ya tentunya meninggal. Kenapa? Dia menggunakan dua kata. Ya, dua kata itu menjadi kalimat, sementara maknanya itu justru sama. Ya, menjadinya absurd kan? Gitu. Orang jadi ketawa kalau hal-hal begitu. Contoh lain misalnya di Ampibol ini, misalnya saya ini seorang penjudi. Ya. Saya mau pasang togel, karena sering saya kalah, akhirnya saya ke peramal. Supaya yang saya pasang nanti, angka yang saya pasang nanti, itu bagus atau tidak nanti gitu. Akhirnya saya ke peramal, saya minta pendapatnya. Gimana kalau saya pasang 4567 ini Pak? Peramalnya bilang bagus. Gitu. Peramalnya bilang bagus. Ya, tanpa meminta penjelasan bagus ini apa, saya langsung balik, langsung pasang. Nah, akhirnya angka yang saya pasang tidak keluar. Dan saya marah, dan saya kembali lagi ke peramalnya. Saya bilang, saya tuntut peramalnya. Bapak ini meleset, Bapak ini meleset, kenapa ramalnya kok saya kalah ini. Akhirnya si peramal menyatakan, itu kan bagus itu. Nah, kekalahanmu itu adalah pengalaman bagus. Pengalaman bagusnya maksudnya adalah dengan itulah kamu akan belajar bahwa perjudian itu adalah sumber penderitaan. Jadi pengalaman bagus ini sering dimaknai, ya kan, dimaknai dengan makna yang ambigu, ya kan. Tapi pemaknaan kita berbeda, pemaknaan orang yang mengucapkan itu berbeda. Tapi kita membenarkan itu. Ketika kita coba, akhirnya kita tidak mendapatinya, tidak sesuai dengan harapan yang pemaknaan itu, nah kita marah. Kenapa? Karena kita sudah kerancuan berpikir berdasarkan titik atau frasa itu tadi, berdasarkan kalimat lengkap yang diungkapkan oleh seorang peramal. Di kasus lain, di contoh lain misalnya, di soal-soal seorang raja misalnya ingin berperang, ya kan? Misalnya Raja Bima mau berperang dengan Raja Cibal, ya kan, di Manggarai Barat sana. Akhirnya Raja Bima menanyakan hal itu kepada penasehatnya. Ini bagaimana kalau kita perang di hari Senin? Itu itu akan menjadi sesuatu yang bagus itu. Nah, dengan semangat raja itu mengatakan, itu bagus. Dan menyatakan pasti menang gitu. Menerjemahkan pengalaman bagus itu dengan pasti menang. Nah, kenyataannya nanti dia kalah, dia kembali lagi ke penasehatnya. Ini kenapa? Akhirnya penasehatnya bilang apa? Itu ya pengalaman bagus, karena memang dengan kekalahan inilah kamu bisa belajar bahwa tidak boleh ke sana gitu. Kamu harus melihat sikon dan kondisinya, gitu. Kamu harus melihat fakta-fakta lain gitu. Hal ini sering terjadi. Maka perhatikan frasa, ya. Perhatikan kata tadi di okivokasi, perhatikan kalimat dan frasanya. Terus yang ketiga itu aksentasi. Nah, aksentasi ini itu dilihat dari tutur kata kita, action kita. Gitu. Action, kalau ini kata, kalimat, ini action. Action maksudnya dari segi kalimat yang kita ungkapkan, intonasinya itu bagaimana. Gitu. Kadang-kala orang akan ambigu menyimpulkan itu menjadi rancu. Contoh misalnya, kerancuan ini karena aksentasinya, tekanan yang diberikan pada kata dan kalimat yang kita ucapkan. Contoh misal dalam satu keadaan bahwa Ahmad dan Andi mau pergi. Dia katakan, Ahmad, Andi akan pergi. Nah, Ahmad, Andi akan pergi. Nah, kata ini kalau actionnya itu begitu, itu menunjukkan dia ingin berpamitan dengan orang lain. Gitu. Tetapi itu menunjukkan makna yang sebenarnya adalah Ahmad dan Andi akan pergi. Gitu. Atau contoh lain ini, ketika ada perdebatan, seorang mahasiswa bertanya kepada seorang politikus, kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan kita ini untuk mengantisipasi, meminimalisir banjir ini, Pak? Itu pertanyaannya. Terus si politikus atau DPR-nya menjawab, tidak. Nah, dia actionnya tidak ini, berhenti di situ sejenak, itu orang akan menjadi rancu.
hubungan antara pertanyaan dengan jawaban tadi itu menjadi rancu karena ada action itu, action tidak. Ada kemungkinan. Gitu. Maksudnya ketika action itu diberhentikan sedikit saja, itu menjadi rancu loh dalam tutur kata kita. Tidak, mungkin ada kemungkinan. Nah, maksudnya dia mau menyatakan tidak mungkin, tidak ada, pasti ada gitu. Tapi karena actionnya tidak, mungkin ada kemungkinan lain yang bisa kita upayakan. Ya, seperti itu. Jadi eksentasi akan juga menimbulkan kerancuan berpikir ya, dalam menetapkan kesalahan, ya kan? Itu hanya karena action kita. Jadi berhati-hatilah. Nah, selanjutnya fallacy of composition. Nah, jadi antara 4 dan 5 ini itu adalah kebalikan ya. Composition dan division ini maksudnya kalau kerancuan yang composition itu menyebutkan ya kan, menyebutkan keseluruhan yang sebenarnya harus disebutkan satu persatu, tapi disebutkan secara kolektif bahwa itu seperti itu gitu. Misalnya kita membaca buku, ya kan? Kata pengantar buku ini bermuatan politisi. Berarti isi buku ini itu semuanya bermuatan politisi. Ya. Itu kita katakan sebelum kita membaca isinya. Ya, hanya membaca sampulnya, baru kita simpulkan bahwa isi buku berarti bermuatan politisi. Ya, itu kerancuan berpikir. Nah, sebaliknya adalah division. Ya, dibalik itu menyimpulkan sesuatu itu secara individual padahal sebenarnya sesuatu itu harus dilihat secara kolektif. Contohnya, sumber daya alam di negara ini adalah kaya raya. Berarti rakyatnya juga kaya raya gitu. Jadi menyimpulkan yang individual ya kan, yang seharusnya itu dilihat secara kompleksitas tapi disimpulkan secara individual. Contoh lain misalnya sebuah sepeda motor itu berat, berarti tiap-tiap bagian di sepeda motor itu pasti berat. Sebaliknya di composition bagian sepeda motor itu ringan, berarti sepeda motor itu ringan, itu terbalik. Nah, keduanya itu adalah kerancuan berpikir. Jadi intinya adalah fallacy of composition adalah menyebutkan kompleksnya sesuatu ya, kolektivitas sesuatu yang seharusnya itu adalah disebutkan secara individual. Sebaliknya menyebutkan individualisme sesuatu disebutkan itu yang seharusnya sesuatu itu harus disebutkan secara kolektivitas atau secara kolektif. Nah, jadi itulah kekeliruan berpikir dipandang dari segi bahasa, yaitu fallacy of equivalent, fallacy of amphiboly, fallacy of accent, fallacy of composition, dan fallacy of division. Nah, teman-teman harus perhatikan tuh, equivokasi itu dilihat dari segi katanya, kesalahan kata yang maknanya ganda. Gitu. Kalau amphiboly itu dilihat dari segi kalimat, kerancuan dari segi kalimat yang maknanya ambigu, juga ganda maknanya. Terus kalau aksen itu dilihat dari intonasi, nada berbicara atau accent. Nah, itu bisa berarti menimbulkan makna yang ganda juga. Nah, accent itu menimbulkan makna yang ganda, padahal maksud dari si pembicara berbeda, yang ditangkap oleh orang berbeda. Nah, kerancuannya karena actionnya, gitu. Itu terjadi karena action. Terus ada fallacy of composition. Composition itu menyebutkan itu secara koleksi, padahal seharusnya dia adalah secara individual. Sebaliknya, kerancuan berpikir sebagian, itu division. Nah, itu menyebutkan sesuatu itu secara individual, padahal seharusnya itu disebutkan secara kolektif. Kayak contoh tadi itu, yang division.
negara Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang kaya raya. Berarti rakyatnya juga adalah kaya raya. Nah, itu kerancuan berpikir. Baiklah teman-teman, itu adalah beberapa poin yang secara formal, informal, sama segi bahasa tentang logical fallacy. Teman-teman tinggal melihat aspek mana saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, jenis-jenis mana saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedepannya kita akan cobalah cari-cari referensi yang kesalahan-kesalahan berpikir itu ada di kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan budaya dan agama. Nah, kita akan bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya, atau mungkin saya akan bahas di video-video di YouTube saya. Oke teman-teman, semoga itu bermanfaat dan jangan pergunakan. Intinya ini akhir, jangan pergunakan ilmu pengetahuanmu itu untuk menipu orang lain. Ya, logical fallacy ini berpotensi sekali untuk sengaja dibuat untuk menipu orang lain. Dan juga ketika kita tidak belajar, maka kita yang tertipu. Maka yang menjadi neraca di dalam kita belajar apapun sebenarnya, ya, kita belajar ilmu atom, kita bisa buat nuklir, kita bisa buat alat-alat yang bisa mematikan orang. Nah, barulah dia menjadi berfaedah dan tidaknya ketika kita hubungkan dengan kehidupan kita, kita beraksi. Maka dilihatlah dari segi itu, ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerusakannya. Gitu. Maka yang menjadi neraca di situ adalah kesadaran kita bahwa kita harus menjadi orang yang saling melindungi sesama. Ya, itu sebagai hubungan horizontal kita. Untuk memperkuat juga hubungan vertikal kita. Baiklah teman-teman, semoga itu bisa menjadi bermanfaat dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebaik mungkin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.